Halo Baraya Puler, jumpa lagi. Kali ini saya akan mengupas alur cerita film tentang seorang pensiunan agen rahasia yang sangat rapi, detail, fokus, tangkas, cerdas, sekaligus menguasai bela diri tingkat tinggi. Di usianya yang sudah tua, apakah dia masih hebat dalam menegakkan keadilan? Dan inilah dia, sang penyeimbang. Pada suatu hari, diceritakan di sebuah daerah pesisiran Sisilia, sebelah wetan Italia, diperlihatkan seorang abah-abah yang tentunya tidak muda lagi sedang mengendarai mobil bersama seorang bocah kecil yang entah itu anaknya atau cucunya. Abah ini, sebut saja Bruno, tampak menuju suatu tempat di mana daerah tersebut penuh dengan kebun anggur. Ketika tiba, sebelum turun dia berpesan pada bocil yang bersamanya untuk tetap diam di dalam mobil. Bruno lalu turun dengan mengeluarkan senjata api dan disambut oleh seorang pemuda yang sepertinya penjaganya, dan bersama mereka masuk ke dalam suatu bangunan. Dan kita semua akan dikejutkan dengan pemandangan yang cukup mengerikan. Terdapat mayat-mayat dan tempat berantakan yang sepertinya sudah terjadi kekacauan di sana. Bruno tampak kaget. Tanpa berkata sepatah kata pun dia bersama anak buahnya terus masuk ke sebuah ruangan. Anak buah Bruno memberitahu bahwa pelakunya ada di dalam dan menunggu Bruno di sana. Dan kita akan diperlihatkan seorang pria yang tak lain yaitu Robert, atau biasa dipanggil Obed. Dia terlihat duduk santai walaupun anak buah Bruno sedang menodongkan senjata ke arahnya, sambil membersihkan jari tangannya yang penuh dengan cairan merah. Dengan ekspresi muka datar dan tatapan dingin melihat ke arah Bruno yang mendekatinya. Bruno bertanya apa maksud Obed datang ke tempatnya dan berbuat kejam terhadap anak buahnya. Si Obed menjawab maksudnya ke sana adalah untuk meminta sesuatu yang telah dicuri oleh Bruno. Hal itu membuat Bruno bingung dan mengatakan bahwa Obed telah salah dengan membuat masalah dengannya. Dengan tidak memperdulikan apa yang dikatakan Bruno, Obed malah memperingatkan Bruno bahwa dalam beberapa detik dia akan membuat semua yang ada di ruangan itu tumbang. Hal itu membuat Bruno tertawa. Bagaimana bisa seorang Obed yang hanya seorang diri bisa mengalahkan dirinya dan beberapa anak buahnya yang bersenjata? Dengan gerakan secepat kilat, Obed yang terlihat santai melakukan aksinya. Dengan gerakan tak terduga, dia pun membantai satu persatu anak buah Bruno. Bruno yang kaget dengan panik menembakkan senjata apinya dan membagoi buta yang tak sedikit pun melukai Obed. Malah dia yang diserang balik Obed yang berhasil melukainya. Dan Obed pun dengan santai menghabisi Bruno sampai is dead. Saat semuanya selesai, Obed berjalan keluar dan bertemu dengan bocah yang bersama Bruno. Dia pun meninggalkan bocah tersebut dan berjalan sambil memastikan situasi di luar semuanya aman. Tapi tiba-tiba terdengar tembakan. Hal itu membuat seorang Obed kaget. Ayam. Dia pun menembakkan senjatanya ke semua arah karena menyangka ada seorang yang menyerangnya. Betapa kagetnya Obed setelah mengetahui bahwa yang pelakunya adalah bocah kecil yang ditemuinya tadi. Obed pun jadi dibuat dilema. Sambil menahan sakit akibat tembakan itu, dia menyuruh si bocah untuk pergi. Dengan menahan sakit, Obed terdiam dan terbaring sejenak, dan kemudian adegan film memperlihatkan Obed yang pergi dari tempat itu naik kapal dengan membawa luka yang cukup parah. Akibat luka yang dideritanya, Obed tampak berhenti di suatu jalan. Tampak dari arah lain seorang menghampiri Obed dan menolongnya lalu membawa pergi ke suatu tempat. Orang tersebut membawa Obed dan diobati oleh seorang bernama Enzo yang berprofesi sebagai dokter mantri di kota kecil sekitar Napoli. Gio, lelaki yang menolong Obed, menceritakan ke Enzo bagaimana dia menemukan Obed di jalan dan menyangkanya terluka karena kecelakaan. Beberapa hari kemudian, Obed tersadar dan bertanya ke mantri Enzo yang ada di dekatnya, mengapa dia menolong dirinya, orang asing yang tadi kenalnya. Bisa saja dia orang jahat. Enzo pun balik bertanya apakah Obed orang baik atau jahat. Obed pun menjawab bahwa dia pun tak tahu dia termasuk orang baikkah atau jahatkah. Enzo pun memberitahukan bahwa dengan jawaban seperti itu menunjukkan bahwa Obed orang yang baik. Enzo pun menyuruh Obed untuk beristirahat lagi. Esok paginya, untuk melepaskan penat, Obed meminta izin keluar rumah dan Enzo menunjukkan jalan ke alun-alun kota kecil bernama Altamonte. Obed mulai jalan tertatih-tatih menelusuri sudut kota kecil yang indah di pesisir pantai. Suasana yang damai dan orang-orang yang ramah membuat Obed merasa nyaman berada di sana. Dia pun terhenti dan duduk di sebuah warung kopi. Di sini kita bisa lihat ketika dia hendak meminum secangkir kopi, betapa rapi dan teraturnya Obed melakukan segala sesuatu, penuh perhitungan, sampai-sampai uang kembalian 25 perak pun selalu dia minta dan tidak mau didonasikan.
Tak lama datang Gio, lelaki yang menolongnya yang ternyata seorang perwira polisi. Dia menyerahkan kunci mobil Obed dan berpesan bahwa bila Obed sudah pulih, segeralah meninggalkan tempat ini karena dia mempunyai firasat buruk atas kejadian yang menimpa Obed akan menjadi efek buruk pada kenyamanan kota ini. Obed pun menyetujuinya. Ketika sedang asik menikmati suasana kota, Obed sekilas melihat ada gerak-gerik yang memperlihatkan seseorang memberikan suatu bungkusan. Tapi Obed tidak terlalu memperdulikannya. Dia pun lalu berjalan menelusuri sudut kota dan tiba di sebuah toko ikan asin dan ada beberapa orang pemuda bertampang sangar di sana. Samar-samar dia mendengar suara keributan yang berasal dari dalam. Ternyata salah satu preman di kota itu bernama Marco sedang meminta uang keamanan pada pemilik toko bernama Angelo dan menghajar karena telat membayar. Obed terdiam sejenak mengamati keadaan. Namun dia tak ikut campur karena dia orang baru di sana, ditambah kondisi tubuhnya belum pulih 100%. Obed pun hanya memandang tajam Marco dan teman bangornya pergi dari tempat Angelo. Dia pun berlalu pergi dengan menahan segala penasaran di dalam pikirannya. Setibanya di rumah, dia bertanya pada Mantri Enjo tentang kejadian di tempat ikan itu. Dia pun menjelaskan bahwa memang ada grup mafia di kota itu bernama Camorra yang kejam dan suka memeras dan berbuat onar yang dipimpin oleh Vincent Nodesta. Adegan lalu memperlihatkan tokoh antagonis film ini yaitu Vincent Nodesta. Ini dedongesnya. Ketua mafia kejam yang terkenal dan sangat disegani di kota kecil ini. Saat itu tampak dia sedang berada di sebuah apartemen. Dia bermaksud membeli murah apartemen itu untuk keperluan bisnisnya. Dengan bujuk rayu dan setengah memaksa salah satu pemilik kamar apartemen untuk menjualnya karena hanya mereka penghuni yang berani menolak untuk menjual apartemen tersebut. Ketika tidak terjadi kesepakatan, tak berapa lama ada seseorang yang jatuh dari apartemen itu dan itu adalah salah satu anggota keluarga yang menolak menjual apartemennya yang dilempar keluar oleh anak buah Vincent. Itulah perbuatan sadis yang dilakukan Vincent bila ada yang menghalangi maksudnya, sekaligus menunjukkan kepada Marco, adiknya yang menemuinya di sana, bagaimana dia berbuat dalam dunia kriminal. Raja tega dengan menghalalkan segala cara dan tak takut pada siapapun juga, kecuali kepada mertuanya. Suatu saat Obed menghubungi ke call center CIA dan diterima stafnya bernama Emma. Dia memberitahukan informasi tentang sesuatu yang penting mengenai barang yang dia temukan, yaitu narkoboy berbentuk pil yang begitu banyak yang tak sengaja ia temukan saat di awal adegan film. Emma mencoba mengorek informasi lebih dalam, tapi Obed hanya memberikan sedikit petunjuk dan segera menutup teleponnya. Emma segera melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menindaklanjuti laporan dari Obed tersebut. Sementara itu, atas petunjuk Obed, Emma dan beberapa anggota CIA datang ke daerah Sisilia, tempat di mana Obed menghabisi Bruno dan anak buahnya. Emma memeriksa tempat itu dan menemukan begitu banyak narkoboy dalam bentuk butiran pil dan ada juga ribuan dolar uang gepukan di sana. Emma menyimpulkan bahwa di daerah itu ada jaringan mafia skala internasional berdasarkan temuan barang bukti yang didapatkan. Dan yang tak kalah mengherankannya lagi, saat tak ditemukan sidik jari sedikit pun yang menjadi petunjuk siapa pelaku pembantaian terhadap Bruno dan anak buahnya. Sungguh di luar nurul pamirsa. Kita kembali ke Obed yang dinyatakan sudah mulai pulih oleh Mantri Enzo. Obed pun berterima kasih kepadanya dan memutuskan untuk pergi dari kota karena teringat pesan Gio, meskipun sebenarnya dia sudah betah di kota itu. Singkatnya, ketika malam Obed hendak meninggalkan kota itu, terjadi kebakaran besar di toko ikan milik Angelo. Seluruh penduduk berkumpul untuk memadamkan api, tapi sayang, sungguh sayang, api sudah melahap sebagian besar bagian toko. Obed menghampiri tempat itu dengan instingnya menduga bahwa kebakaran ini dilakukan dengan sengaja. Ditambah ketika dia melihat sekitar, tampak dari kejauhan Marco dan anak buahnya sedang memperhatikan kejadian ini. Dan Obed menyimpulkan Marco ada di balik aksi kriminal ini.
Sementara itu, Gio di kantornya melihat rekaman CCTV dan dia berhasil mendapatkan sosok pelaku pembakaran toko Angelo dan melaporkan kejadian ini ke atasannya. Nero. Sua figlia prima. Prenderla uno dei vostri. Gio tidak menduga ternyata Marco mengetahui tindakannya. Dengan kejam dan bengis beserta anak buahnya, Marco menghajar Gio dan mengancam bahwa dia tidak akan segan menghabisi Gio dan keluarganya bila ikut campur dengan urusannya. Di lain hari, Gio mengunjungi mantri Enjo untuk mengobati lukanya akibat ulah Marco CS. Dia pun bertemu dengan Obed yang melihatnya keheranan. Obed pun bertanya pada Enjo karena apa Gio terluka. Si dokter pun menjawab Gio terluka akibat terjatuh. Tapi Obed sebenarnya sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dengan wajah geram dia pun menahan amarahnya atas tindakan yang dilakukan Marco kepada Gio. Lanjut terus, asli kejam si Marco. Pada suatu hari saat Obed sedang duduk santuy di sebuah kafe, dia didatangi Emma, agen CIA yang dihubungi Obed kemarin lusa. Obed pun menjelaskan kenapa menghubungi CIA, karena sepertinya ada hubungan antara geng Camorra di kota itu dengan sosok Bruno yang dihabisinya. Bruno memasok obat haram ke geng Camorra dan dijual di kota kecil itu sebagai sumber pendapatan bisnisnya, selain memalak uang keamanan kepada para pedagang asongan di sana. Very good. Di suatu malam saat Gio dan keluarganya sedang makan di sebuah restoran, dia didatangi Marco dan anak buahnya. Marco bermaksud menyuruh Gio untuk meminjam perahu patroli sebagai alat untuk mengambil narkoboy. Beberapa saat kemudian Marco tersadar ada seseorang yang sedang mengawasinya. Begitu kesalnya dia ketika tahu Obed di sana sedang menatap tajam padanya. Dengan kesal dia menegur Obed yang sepertinya selalu ada kemanapun dia pergi dan mengancam Obed untuk tidak ikut campur urusannya. No, it's a movie. Saat keadaan mulai tegang, tiba-tiba dengan gerakan cepat tak terduga Obed melakukan aksinya dengan membuat Marco dalam posisi tangan yang hampir patah di pelintir Obed. Seketika anak buahnya Marco berdiri dan hendak membantu, tapi dicegah Marco karena bila mereka membantunya, Marco akan dibuat cacat seumur hidup oleh Obed. Ketegangan pun mereda saat Marco dan kawan-kawan pergi dari tempat itu. Ketika berada di luar, Marco yang masih marah dan malu terus sesumbar akan menghabisi Obed, tapi tak lama ternyata Obed telah berada di sana. Di sini kita diperlihatkan betapa profesional dan barbarnya aksi Obed menghabisi Marco beserta anak buahnya yang dengan mulus, lembut, bengis, dan bersih serta menghilang tanpa jejak seperti sebuah lagu. Sementara itu, Emma terus melakukan penyelidikan dengan mencari informasi dari pihak aparat berwajib. Dia mendatangi kepala kepolisian dan meminta bantuan untuk menanyai beberapa tahanan di dalam penjara yang bisa memberikan informasi lebih detail yang ada hubungannya dengan barang temuan di tempat Bruno. Di questo non mi preoccuperei. Ternyata kepala kepolisian itu adalah oknum yang disuap oleh Vincent untuk melindungi bisnis kotornya. Dia mengunjungi rumah Vincent untuk berduka cita dan berbelasungkawa atas terbunuhnya Marco, adik kesayangan Vincent. Dia juga menyampaikan info bahwa agen CIA mulai mencurigai tindakan yang diperbuat oleh Vincent. Mendengar itu, Vincent menyuruh kepala polisi itu untuk menghabisi Emma supaya tidak mengusik bisnisnya. Selain itu, dia juga memerintahkan kepala kepolisian itu untuk mencari tahu siapa dalang dibalik pembunuhan adiknya. Tapi, tak disangka kepala polisi itu merespon dengan santai bahwa pembunuhan atas Marco adalah hal biasa di dunia mafia. Mendengar itu, murkalah Vincent dan dengan tanpa basa-basi lagi, dia menyiksa kepala polisi tersebut dengan sadis yang membuat bulu kaki saya merinding ngeri. Meren.
Dengan keadaan terluka, kepala polisi pergi meraung kesakitan karena luka di tangan yang penuh dengan cairan merah akibat perbuatan si Vincent. Emma yang tampak keluar bersama rekan CIA-nya dihubungi oleh Obed, dan setelah menutup teleponnya, tiba-tiba terjadi ledakan yang mengakibatkan beberapa orang tewas dan menjadi korban, dan termasuk Emma yang untungnya karena dibantu sutradara, dia terselamatkan walaupun menderita luka yang cukup serius dan harus dirawat di rumah sakit. Di malam selanjutnya, Vincent beserta anak buahnya menuju kota Altamira untuk mencari pembunuh adiknya Marco. Sesampainya di kota kecil itu, Gio kembali dijadikan kambing hitam untuk mengancam penduduk kota, menunjukkan siapa pelaku pembunuh adiknya. Karena tidak ada jawaban dari warga, Vincent mengamuk dan melukai Gio serta mengancam akan menghabisinya bila tidak ada yang bicara. Tiba-tiba dari kegelapan malam muncul Obed. Dengan gagah berani dia mengaku terus terang bahwa dialah pelaku pembunuhan atas Marco. Obed bersedia menyerahkan dirinya untuk Vincent dengan syarat Vincent dan kawan-kawan tidak melakukan kekacauan di kota itu. Vincent pun dengan kemarahan tiada tara hendak menembak Obed di tempat. Tapi niatnya terhenti ketika para warga dengan kompak hendak menyerangnya dan memvideokan semua tindakan Vincent dan kawan-kawan. Mengetahui hal itu bisa berakibat fatal bila tersebar ke internet. Dengan perasaan dongkol, Vincent dan kawan-kawan terpaksa harus pergi dari situ. Mereka pun pergi dan merencanakan akan kembali lagi ke sana untuk membunuh Obed bagaimanapun caranya. Di luar dugaan, ternyata Obed melakukan aksi cepat dengan mendatangi markas Vincent. Dengan aksi senyap, Obed pun menghabisi anak buah Vincent satu persatu dengan kejam dan mencaruhkan. Hingga tiba giliran Vincent yang masih hidup, dia pun tidak berdaya menghadapi Obed seorang diri. Vincent pun dibuat pingsan dan saat terbangun dia mendapati dirinya sudah diikat dan tanpa disadarinya dia telah diberi minum obat haram dalam jumlah banyak ke dalam perutnya. Sementara itu dengan santuy Obed menceramahi Vincent tentang segala perbuatan jahat yang sudah diperbuatnya. Obed pun melepaskan dan menyuruh Vincent untuk pergi menjauh. Dengan kondisi yang babak belur dan liar akibat efek obat haram, Vincent pun pergi keluar rumah dengan sempoyongan dan kondisi tubuh tak karuan. Obed pun hanya mengikuti dari belakang dan dia sudah memperkirakan Vincent tak akan bertahan sesudah 6 menit. Betul saja jarak 100 meter berjalan, Vincent ambruk dan melepaskan nyawanya ke alam lain alias modiar dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Di hari dan tempat berbeda, Emma yang terbaring di rumah sakit menonton berita penangkapan para gembong mafia dan itu cukup membuatnya lega. Tak lama Obed datang dengan membawa sekantong uang milik seorang pensiunan yang dicuri secara digital oleh kawanan Bruno, dan itu sebenarnya alasan Obed ke tempat Bruno seperti diperlihatkan di awal film. Obed pun menitipkan uang itu kepada Emma untuk diberikan kepada pemiliknya kemudian pergi meninggalkan Emma. Singkatnya Emma pun memberikan titipan Obed ke pemilik uang dan betapa bahagianya mereka uangnya bisa kembali dengan penuh tanya, kok masih ada orang baik yang tulus tak kenal pamrih mau menolong di dunia yang fana, penuh tipu daya, omong kosong dan suka makan uang rakyat? Cuaks. Film pun diakhiri dengan Obed yang memutuskan untuk tinggal di kota Altamira yang membuatnya nyaman dan damai dalam hidupnya setelah sekian lama tercebur dunia hitam perkriminalitasan.